Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Suyana Kabayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi dan etika dalam menggunakan teknologi informasi pada bisnis. Keamanan informasi bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan integritas, ketersediaan dan kerahasiaan dari pengelolaan informasi. Pengelolaan keamanan informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem semata. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual atau pribadi. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksud untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya untuk dalam suatu perusahaan. Melindungi data dan informasi perusahaan dari menyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data yang bersifat privat. Serangan terhadap aspek privasi, misalnya usaha untuk melakukan penyadapan, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi, adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentikasi data. Ketersediaan aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu mendatangi dokumen atau hasil karya pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembahasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal pengguna harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau yang berhak menggunakannya. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, host, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Berikutnya 10 cara menjaga keamanan sistem 1T sebagai berikut. 1. Protect YT password. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat versi angka, huruf, dan simbol. 2. Design safe systems. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. 3. Conduct screening and background checks. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. 4. Private basic training. Pelanggaran keamanan yang
terhitung jumlah kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. 5. Avoid account email attachments. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, yang kemungkinan bisa berisi virus komputer. 6. Hang up and call back. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal, yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berupa hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan tidak dikenal tersebut. 7. Think before clicking. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi, nama pengguna, kata sandi, atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. 8. Use a virus scanner and keep all software up to date. Menjaga perangkap lunak agar terus update, juga mencegah virus masuk, membuat keamanan sistem setuta terjaga. 9. Keep sensitive data out of the cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis. 10. Stay paranoid. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan yang saya katakan, mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.